Perkenalkan teman, nama Aye Hanif. Aye anak Betawi. Hari ini Aye mau ngajak teman-teman semua buat kenal lebih dekat sama kisah Aye dan budaya Betawi yang Aye banggain. Semuanya punya cerita seru dan unik. Yuk ikut dengerin cerita Aye. Bang, kepiting pencapit kerang. Kerang dicapit ke lubang batu. Pasang kuping biar terang. Nih kenalin, Hanif juara nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Beb, udahan deh. Udah, kenapa emang? Ajarin Aye silat dong, Beb. Emang apa mau belajar silat? Aye orang Betawi. Kenapa jadi kagak belajar silat? Masa orang-orang pada diajarin silat? Enggak. Oh jadi pengen belajar silat? Iya, Serius gak mau belajar? serius. Nggak males-malesan? Nggak. Kalau mau belajar silat harus serius. Iya. Harus konsisten. Iya. Kagak boleh males. Iya. Bener ya? Ye, Udah yuk. ya, let's go. Let's go. Kak. Iya Be, Aye bakal serius nih. Yuk ajarin Aye. Terus dari setahun yang lalu, Aye juga udah aktif ikut palang pintu bareng Babe dan teman-teman. Jadi anak Betawi itu kebanggaan buat Aye. Dari kecil Aye udah diajarin sama Babe buat cinta sama budayanya sendiri. Aksi nyatanya banyak. Aye belajar silat, hafalin pantun, sampai ikut palang pintu bareng Babe. Kalau nanti pukulnya itu pakai kuda-kuda ke depan. Coba. Gini kan, Beh? Teman, Aye lagi latihan dulu nih sama Babe sebelum acara palang pintunya dimulai. Silat jadi salah satu adegan dalam palang pintu. Gini kan? Wat, set, 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 set. Pukul. Nah, tuh. Aduh, udah. Nanti di sini ada uang kumis tuh. Oh iya. Gitu. Begitu. Latihan yang bener, yang semangat tuh. Malah dulu dah sambil berenang. Cakep. Udah, tenang. Yap, pantun juga jadi bagian penting dari palang pintu. Betul Yakul. Aye lanjut siap-siap dulu ye. Oh iya, terima kasih juga nih untuk Bunda yang selalu memastikan penampilan Aye maksimal. Kalau semua persiapannya sudah selesai, sekarang lihat Aye atraksi palang pintu ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siang, ada malam, ada bulan, tentunya ada matahari. Kalau bukan perempuan yang di dalam, gak mungkin Esther rombongan datang sampai kemari. Teman-teman, tahu apa itu palang pintu? Palang pintu adalah bagian dari prosesi pernikahan adat Betawi. Tradisi ini seru banget. Soalnya ada gabungan silat, pantun, sampai bacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. Bapak nih, Bapak Royadi. Bapak Rodeyadi. Jadi palang pintu tuh seperti tantangan untuk calon pengantin cowok sebelum bisa masuk ke rumah calon istrinya. Aye seneng banget bisa tampil begini karena menurut Aye tradisi ini jadi cara kita sebagai orang Betawi buat melestarikan budaya, menjaga silaturahmi dan nunjukin jati diri kita sebagai orang Betawi. Orang Betawi nyebut silat dengan nama main pukulan. Gerakannya cepat, lincah, dan banyak pakai pukulan tangan. Nah, yang bikin tambah keren itu baju pangsi. Ini nih yang dipakai sama abang-abang. Bajunya longgar, lengannya panjang, celananya tidak terlalu panjang biar gampang gerak. Peralatan silat itu ada yang namanya senjata kita, tradisional kita, yaitu golok. Nah, golok ini ada berbagai macam. Yang kita pakai ini adalah golok kopak rawing. Kopak rawing. Sebelum Babe nunjukin gerakan seni golok, Aye kasih tahu dulu nih teman-teman. Pertama kita pegang gagangnya, kita buka surangkanya. Golok yang dipakai ini nggak tajam ini ada kok, namanya bilah. khusus buat latihan. Jadi aman ye. Bilah stainless yang tidak tajam. Tidak tajam untuk latihan dan aman digunakan. Ini bentuk bilah salam nunggal. Contoh salam nunggal itu. Menurutku, Babe Aye jago banget main golok. Itu semua karena dulu Babe rajin berlatih sama gurunya.
Sampai sekarang pun, Babe masih terus latihan dan ngajarin murid-muridnya. Main golok itu ada orang yang seperti ini. Tuh. Ini satu putaran aja di patan jari. Udah, teman-teman semuanya, demikian sampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, pencinta seni pan arisan makan cilok di hari Selasa. Kita di sini punya warisan golok asli Indonesia. Nah, hari ini kita lagi bantuin Babe ngamplas, tapi golok Ayah sama golok Babe. Walaupun Ayah udah hampir 2 tahun belajar silat, golok Ayah masih dari stainless yang tidak tajam ya teman-teman, jadi aman buat latihan. Tapi walaupun tidak tajam, tetap harus dirawat ya, biar tidak karatan juga. Anak buaya mencari makan, Ya. pergi melata di waktu pagi. Sudah kita sekali kan. Kalau bukan kita, Siapa lagi? golok ada jenisnya nih. Ini jenisnya salam nunggal. Salam nunggal itu ujungnya dia naik ke atas. Nah, salam itu artinya keselamatan, nunggal itu artinya yang maha kuasa. Jadi ketika kita megang golok ini dengan artian memohon keselamatan kepada yang maha kuasa. Seperti itu tuh arti. Dan ini gagangnya pun yang akan dipegang namanya gagang jengkolan nih. Tuh bentuknya seperti jengkol. Itu ketika kita main kita putar seperti ini aman. Nggak kena muka ya, Be? Nggak kena. Karena Kalau belum belajar udah pasti kena. nah, ya, pokoknya semua harus belajar. Harus Apapun belajar. Harus belajar. Iya. Gitu. Nih. Kita lagi. Dulu Ayah latihannya tidak langsung pakai golok, tapi pakai sisir sama gantungan baju. Hahaha. Alhamdulillah, karena Ayah rajin dan semangat latihan, akhirnya Ayah dihadiahin golok nih. Wah, senang banget rasanya teman-teman. Ada lagi nih tajam-tajam ujung peniti, Terus lidah buaya, cangkap belati. terus Ribu jamat terus berganti. Seni budaya jangan sampai mati. seni budaya jangan sampai mati. Yuk kita rawat terus. Ayo. Gosok terus. Kalau sama Babe, apa-apa suka dipantunin ya. Makanya Ayah juga sekalian belajar pantun nih Aku juga teman-teman. punya pantun, Be. Apa tuh bantunya? Tangan kaku naik kereta, Cakep. ambil kacamata di lemari. Maksudnya? Jangan kaku orang Jakarta, kalau nggak cinta budaya sendiri. Hanif, Yo. Hanif kan anak Betawi nih. Anak Betawi itu kudu bisa yang namanya pantun. Ya, Hanif harus apalin pantun buat menjaga, ngelestariin budaya kita. Oh, iya. Contoh pantun, Hanif harus apalin nih. Nih Apalin, contohnya Be. begini, apalin. Beli ikan tenggiri, Beli ikan kandang giri, enggak dijaga di bawah kucing. nggak dijaga di bawah kucing. Lestarikan budaya sendiri, Lestarikan budaya sendiri. jangan bangga sama budaya asing. Teman-teman sudah belajar pantun belum di sekolah? Kata Babe, pantun itu ada aturannya. Salah satunya pola AB-AB. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan baik, mengajarkan sopan santun, jadi hiburan, bahkan juga buat bercanda. Apa coba? Ciri khas pantun Betawi itu spontan, ekspresif, dan kadang ada humornya juga. Coba nggak nyampe. Kalau Ayah sih, sekarang baru bisa menghafal saja. Tapi sudah banyak loh pantun yang Ayah hafal. Jadi tiap kali Babe kasih pantun, Ayah langsung cepet-cepet hafalin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, baris. Munduran. Mundur terus. Munduran. Kenapa kok mundur? Cantiknya kelewatan. Aku kakak barisnya kayak begitu. Kakinya sakit. Enggak, Bisa jalan nggak? bisa. Kapan nih kita jalan bareng? Kak, ada yang jatuh tuh. Mana yang jatuh? Jatuh cinta padamu. Awalnya Bunda ataupun Babe sering banget rekam kegiatan Ayah. Pas Ayah lagi palang pintu, latihan silat, berpantun, atau kegiatan budaya lainnya, Bunda unggah ke sosial media, Taman Kanak-Kanak. Di kelas, Ayah termasuk murid yang berani. Ayah bukan anak yang pemalu. Kalau Bu Guru nanya, Ayah angkat tangan cepet-cepet buat jawab. Hanif, nanti Hanif ajan ya. Ya. Nah, setelah ajan iqomah. Ayah sudah banyak hafal pantun, tapi belum bisa bikin sendiri. Namanya juga anak TK ya kan? Hahaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau
azan giliran Aye. Kalau imam sholat, gantian sama teman Aye aja ya. Setelah selesai praktik sholat, baru deh mulai belajar, sambil main tentunya. Soalnya di TK tuh belajarnya asik, banyak mainnya. Kadang kami main sambil belajar huruf dan angka. Kadang ngaji surat pendek dari Al-Quran. Kadang juga nyanyi bareng sampai suara habis. Hahaha. Dosa tetap berdengarlah doa. Aye jadi anak yang tidak pemalu. Mungkin karena palang pintu. Karena saat palang pintu sama seperti Aye dilatih ngadapin banyak orang sambil baca pantun. Jadi kalau di kelas ditunjuk bu guru, Aye santai saja. Begitulah keseharian Aye di sekolah. Seru, rame, karena belajar sambil main, nyanyi, pantun, dan ketawa bareng teman-teman. Hanif, Yo, Hanif, kan kalau Sabtu Minggu biasanya teman-teman Hanif kan masih pada tidur tuh, iya. belum pada bangun, ya kan? Sedangkan Hanif udah ngikut Babe main palang pintu, ngelestariin budaya Betawi. Hanif gimana perasaannya? Hanif capek kah? Jadi nggak seneng kah? Atau malah suka, seneng, hobi? Perasaan Hanif gimana? Kenapa begitu, Be? Apa? Aku tuh main palang pintu gara seneng, gara-gara banyak sawerannya. Oh, banyak sawerannya. Oh, jadi kamu mau main palang pintu? Kadang-kadang kita banyak sawerannya kan? Iya. Emang kalau sawerannya banyak, terus duit Hanif banyak, Hanif mau diapain sih uangnya? Mau pergi umroh, Oh, alhamdulillah. sekeluarga. Oh, jadi Iye, Aye juga punya cita-cita lain. Bukan cuma jago pantun atau silat aja. Aye pengen jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Biar bisa jaga negara, lindungin rakyat, dan bikin bangga bunda sama babe. Biar lihat dulu umroh itu gimana. Anak Betawi jadi tentara, gagah bener pasti. Tapi walaupun nanti Aye sudah besar, sudah pakai seragam loreng, Aye tidak mau lupa sama budaya sendiri. Aye mau tetap jaga budaya Betawi. Aye bakal tetap baca pantun, tetap latihan silat, dan kegiatan Betawi lainnya. Karena buat Aye, jadi anak Betawi itu bukan cuma soal tempat lahir, tapi soal hati yang cinta sama budayanya. Terima kasih ya Babe. Babe yang tiap hari ngajarin Aye budaya Betawi. Babe, Tiap hari ada aja pantun baru yang Babe kasih buat Aye hafalin. lupa pantun, Babe yang ngarahin. Misalkan, Buat Bunda terima kasih juga ye. Bunda yang sabar banget, selalu merekam tiap kali Aye latihan. Entah lagi silat, ngucap pantun, atau pas Aye tampil di acara palang pintu. Gara-gara Bunda, teman-teman Aye bisa ikut nonton dan belajar budaya Betawi lewat sosial media. kalau aku bangun tidur tuh, Aye bangga jadi anak Betawi. Insya Allah, Aye bakal terus jaga dan lestarikan budaya ini, biar tidak punah, biar terus hidup dari generasi ke generasi. Hanif punya itu nggak? Punya pantun nggak? punya dong. Mana? Anak buaya mencari makan, Cakep. pergi melata di waktu pagi. Seni budaya harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pokoknya kalau sudah pakai baju pangsi, kopiah, terus ngelangkah bareng Babe di depan orang banyak, rasanya bangga banget. Aye bisa tunjukin, ini loh anak Betawi asli. Berani, sopan, dan penuh semangat.